Kudus, turunlah sekarang hatiku sebagai bait-Mu, hidupku jadi bejana-Mu, pakai sesuai rencana-Mu. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. anak muda di tempat ini sore hari ini mau lebih lagi menyanyi lebih dahsyat lagi buat Tuhan, bilang yes. Yes. Masih belum semuanya, berapa banyak anak muda di tempat ini mau lebih dahsyat lagi menyanyi buat Tuhan, bilang yes. Yes. Satu kali lagi bilang yes. Yes. Oleh
kiri kanan muka belakangnya. Bilang, lebih dahsyat mau menyanyi bagi Tuhan, amin. Kita mau melompat, kita mau bersorak bagi Tuhan yang dahsyat. Sama-sama kita mau nyatakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat
Tuhan itu kok nggak ada ya. Tapi percaya bahwa Tuhan itu selalu ada bersama kita, amin. Tuhan selalu mendampingi setiap langkah-langkah kita. Mari kita mau sama-sama renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sama-sama sampaikan pesanmu buat Tuhan dalam hatimu. Katakan keluhan-keluhan yang selama ini gak bisa terucap ke orang lain dan cuman bisa terucap ke Tuhan. Ini isi hati kami Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada buat kami, Yesus. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau selalu ada bagi setiap kami. Engkau selalu menyertai setiap langkah kami. Bahkan nyawamu Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami tahu dan kami percaya Engkau melakukannya karena Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Dan sore hari ini kami mau bawa setiap hati kami Tuhan. Kami mau bawa setiap
hidup kami. Kami mau nyatakan bahwa Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Tidak ada yang lain selain Engkau, Yesus. Hanya Engkau yang mau kami sembah. Hanya Engkau yang mau kami senangkan seumur hidup kami. Sebab kasih-Mu lebih dari cukup bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari teman-teman sendiri bawa suaramu, bawa hatimu. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Raja. Sebab tidak ada yang lain, Tuhan, kasih selain Engkau dalam hidup kami. Di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di pernyataan setiap hati kami di hadapan-Mu, Tuhan. Bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu alami sekarang ini. Mari saya dan kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu, nyatakan dengan hatimu. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah. Sebab kasih-Mu lebih dari cukup bagi setiap kami, Tuhan. Dan kami mau terus melangkah hanya bersama-Mu. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Oh, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Seumur hidup kami, jangan pernah kembali kepada yang lain selain Engkau, Tuhan. Bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Katakan, ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Bapa kami dalam surga, setiap kami adalah milik-Mu. Dan Engkau sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kami, sehingga Engkau juga mau bersedia menjadi milik kami yang tidak pantas ini, Tuhan. Izinkan setiap kami pada sore hari ini, Tuhan, bisa belajar firman Allah, supaya kami bisa berjalan di jalan yang Tuhan mau. Karena kami percaya jalan orang benar hanya Tuhan yang mengenalnya. Memberkati setiap kami di tempat ini, Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang punya masalah dan beban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang hari ini imannya patah biarkan Tuhan pulihkan dan bangkitkan di dalam nama Yesus.
Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang di luar sana yang sakit. Kiranya Tuhan juga menolong mereka, memberkati mereka. Sebagaimana Tuhan sudah memberkati kami. Kami juga berdoa Tuhan lembutkan setiap hati kami. Supaya firman-Mu bisa tertanam, berakar dan bertakhta di atas kehidupan dan hati kami Tuhan. Izinkan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu. Menurut kehendak Allah saja hamba-Mu berbicara. Hamba-Mu dan umat-Mu mulai waktu ini sampai beberapa menit ke depan kami belajar duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami merendahkan diri kami, mengecilkan diri kami. Namun nama Tuhan yang akan kami tinggikan dan muliakan. Di dalam nama Yesus. Bersabdalah saja Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus, Engkau yang siap sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Puji Tuhan saudara, kita hari ini punya satu tema yang luar biasa. Yaitu temanya dengan imanmu Kristus itu diam di hatimu. Namun hari ini saya memberikan subtema saudara yang berjudul tentang kehadiran sumber damai. Atau dalam bahasa Inggrisnya source of peace presence saudara. Karena banyak orang hari ini saudara kehilangan damainya. Ketika seseorang kehilangan damainya, dia tidak akan punya kekuatan dalam hidup. Ketika seorang kehilangan damainya, dia tidak punya semangat untuk hidup. Ketika seorang kehilangan damainya, dia tidak punya antusias untuk hidup. Namun ketika dia punya damai sejahtera, maka kehidupannya juga dipelihara oleh Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan sama-sama. Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai ke-9. Izinkan saya membaca ayat yang ganjil. Saya minta tolong saudara untuk membaca ayat yang genap. Silakan Filipi 4 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka dikatakan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan saudara. Ternyata di sini dikatakan dengan spesifik, kalau kita lihat dalam Alkitab, ada berbagai definisi tentang Allah. Ada bicara Allah itu kasih, Allah itu panjang sabar dan sebagainya. Namun di sini dan spesifik dikatakan maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Bagaimana Allah sebagai sumber damai sejahtera ini bisa menyertai engkau dan saya? Tentunya kita akan belajar daripada jemaat di Filipi saudara. Di mana mereka hari ini diberikan pesan oleh Rasul Paulus. Dalam tingkatan rohani mereka yang cukup dewasa. Namun mereka harus bertahan dengan doktrin yang aneh-aneh. Dengan cobaan-cobaan iman. Dengan ditekan juga saudara. Namun damai itu masih menjaga. Sehingga pelayanan mereka bertumbuh dengan pesat. Maka hari ini juga yakin. Jika engkau bisa menjaga damai tersebut. Saya yakin kehidupan apapun yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu hari ini. Pasti akan bertumbuh di dalam nama Yesus. Mari kita buka ayat yang pertama. Filipi 4 ayat yang ke-6. Poin yang pertama dikatakan dalam ayat ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, doa kita, pinta kita, rindu kita, kita nyatakan kepada Allah. Dengan spesifik dikatakan dalam doa dan ucapan syukur saudara. Berarti doa dan ucapan syukur tidak boleh dipisahkan, amin. Doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Namun kenapa doa harus dengan ucapan syukur? Kalau doa tanpa ucapan syukur yang hanya ada menuntut Tuhan, menggerutu, berkeluh kesah. Sehingga doa kita kuasanya tidak bisa maksimal. Karena doa tanpa ucapan syukur.
Amin. Namun doa itu harus disertai dengan ucapan syukur supaya ada kekuatan yang luar biasa. Karena doa itu hubungan dengan Allah. Saudara ngomong sama satu orang, saya kasih contoh. Kalau saudara ngomong dengan orang yang positif, hatimu juga damai, bukan? Engkau bisa menikmati pembicaraan komunikasi tersebut. Namun saudara ketemu orang yang setiap menit bilang, aduh kok begini, hidupku kok begini. Saudara pun terseret energi negatifnya. Namun coba saudara ketemu orang, mungkin dia sulit, namun dia katakan, ayo kuat, puji Tuhan. Saudara punya kekuatan juga. Bukankah begitu? Makanya doa harus disertai dengan ucapan syukur. Poin yang pertama, jangan khawatir, ada doa dan ucapan syukur. Kita buka Yudas 1 ayat yang ke-15. Ini luar biasa saudara. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Orang fasik di sini tahu Tuhan loh. Mereka tahu. Namun waktu mereka tahu Tuhan, mereka itu mengucapkan kata-kata nista katanya. Terus orang fasik ini akan dihakimi saudara. Namun kalau kita lihat apa yang orang fasik ini lakukan, kita ke ayat yang ke-6. Yudas 1 ayat 6. Bisa dibuka? 16. Ayat yang selanjutnya. Saya bacakan. Orang-orang fasik tadi yang menista Tuhan, mereka berkata-kata semau mereka terhadap Tuhan yang akan dihakimi. Ternyata mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsu, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Berarti hari ini saudara, kalau kita nggak punya ucapan syukur, hidup kita akan dipenuhi dengan gerutu. Hidup kita akan dipenuhi dengan keluh kesah, kita punya nasib saudara. Makanya kita nggak pernah bisa menikmati berkat daripada Tuhan. Ada lebih bilang kurang. Doa dijawab bilang kurang tepat. Nggak dijawab kecewa saudara. Jadi kita nggak bisa melihat rencana Tuhan. Makanya setidaknya hari ini kalau engkau mau disertai sumber damai, ada ucapan syukur. Amin. Terus dikatakan juga di ayat yang tadi bahwa orang fasik itu mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Ada tipe orang oportunis. Namun oportunis dalam lingkup pekerjaan itu mungkin perlu. Karena kita bisa melihat orang, bisa melihat suatu pekerjaan jadi peluang, masalah kita bisa olah jadi peluang. Itu nggak apa-apa. Namun ada orang yang tipe oportunis. Dia merasa dirinya kurang terus. Ketika dia bisa melihat seseorang yang bisa menguntungkan dia terus mendekat tersebut. Orang seperti ini gak akan pernah bisa mengucap syukur. Karena dia lupa padahal Tuhan sudah menitipkan berkat yang ada dalam hidupnya. Namun dia masih serakah dengan berkat yang lain. Makanya dia menggerutu dan berkeluh kesah. Roma 1 ayat yang ke-21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Luar biasa. Terus dikatakan sebaiknya pikiran mereka menjadi sia-sia. Gak ucap syukur itu pikirannya jadi sia-sia saudara. Dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Bayangkan udah bodoh, udah gak tahu apa-apa, hatinya jadi gelap. Makanya coba saudara, mungkin saudara pernah ada di fase ini. Waktu saudara sulit, waktu saudara gak ada pengharapan, waktu ketika saudara punya masalah yang besar, waktu ketika saudara minta tolong orang-orang gak dengar, ketika hatimu hopeless, di situ hatimu gelap bukan? Saudara merasa gak ada yang membantu saudara. Namun saya katakan kondisi itu bisa dipatahkan ketika ada ucapan syukur. Amin.
Karena waktu ada ucapan syukur, hati yang gelap akan berubah menjadi terang, saudara. Ucapan syukur itu menerangkan hati. Amsal 14 ayat yang ke-26. Ini indah sekali, saudara. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Loh, takut akan Tuhan itu ada ketentraman. Takut akan Tuhan itu ada perlindungan, saudara. Terus ayat 27. Kita baca dulu sama-sama. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari jerat maut. Definisi kehidupan tuh bagi setiap orang pasti beda-beda. Ditanya kehidupan kamu bagaimana? Menurut saya kalau uang banyak itu kehidupan. Menurut saya mungkin kalau hidup saya cukup itu kehidupan. Menurut saya mungkin kalau saya bisa kumpul dengan keluarga itu kehidupan. Menurut saya kalau saya punya waktu yang banyak itu kehidupan. Kalau kita bertanya definisi kehidupan di ruangan ini gak akan ada habis-habisnya sampai besok, saudara. Sampai tahun depan gak akan berhentinya. Karena kehidupan itu definisinya sangat majemuk, saudara. Namun dikatakan sumber kehidupan itu adalah takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, kita sadar sumber kehidupan kita apa sebenarnya. Walaupun orang memiliki banyak, namun dia gak bisa ucap syukur. Hatinya menjadi bodoh dan gelap. Amin. Yang pertama, jangan khawatir, ada doa dan ucapan syukur. Yang kedua, Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memerah hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya saksi sedikit, saudara. Kok dikatakan damai sejahtera ini melampaui segala akal? Nah, saya itu 2 minggu yang lalu, saudara, baptis orang. Hari Minggu. Ya. Minggu depannya ibadah pemakaman, saudara. Saya bilang ini luar biasa. Ada yang dipanggil hidup bersama Tuhan, ada yang dipanggil mati bersama Tuhan, saudara. Memang seimbang matematikanya, saudara. Cuma 1 minggu, saudara. Terus waktu ibadah pemakaman itu kami melayani 1 orang. Saya itu ketemu orang ini, saudara, ini sangat lucu. Waktu saya khotbah ibadah pemakaman itu sekitar 200 orang. 200 orang itu, saudara, dengan modelnya masing-masing lah, saudara. Ada yang bertato, ada yang preman, ada yang anting-anting. Wah, segala macam lah, saudara. Wih, luar biasa lah. Terus ternyata yang meninggal ini adalah pekerja kita di gereja Bes Bitung. Waktu di gereja Bes Bitung dia ini tadi menjadi koordinator misi. Terus saudara tahu waktu saya masuk gitu, ini menarik. Jadi saya masuk itu lihat apa? Lihat apa? Bunga, karangan bunga kan ke orang meninggal. Itu tulis Exodus, saudara. Tunggu dulu. Bukan Exodus keluaran, saudara. Tunggu dulu. Exodus diskotik, saudara. Wih, luar biasa. Terus sebelahnya Genesis diskotik. Astaga, saudara. Ternyata yang datang ini dia punya kumpulan diskotik semua, saudara. Namun ini luar biasanya, diskotik itu berjejer, saudara, 8 ke sana. Namun saya lihat di dalam, ada 3 bunga di dalam. Gereja Blessing in the Spirit, saudara. Ini luar biasa. Ternyata diskotik cuma sampai di luar, namun gereja Best sampai di dalam melayani, saudara. Terus waktu saya lihat ini, saya merenung. Kematian itu masa orang gak sedih, semua pasti sedih. Betul ya? Namun orang ini pas dia meninggal, dia itu membawa damai bagi orang-orang yang lain. Bahkan semua orang itu berpikir, wah itu luar biasa kalau di Manado, saudara, orang meninggal. Saya tanya kuburnya di mana? Di belakang rumah. Dia punya peti itu dikeluarkan, dibawa keliling dulu, saudara. Ke dia punya rumah yang lama, ke dia punya kantor, sampai terakhir ada yang bersuara, saudara. Ngomong, ayo kita bawa dia ke dia punya ladang misi. Terus pendetanya sana ngomong, ladang misi mesti seberang, Bu, pakai ferry, Bu. Bayangkan, saudara, mau penguburan harusnya jam 6 sore, jadi jam 9 malam, saudara, begitu. Apalagi kalau di seberang ke sebelah, saudara, besoknya baru dikubur. Ini luar biasa. Namun orang ini, saudara, ketika dia meninggal,
ternyata dia memberikan kedamaian bagi orang-orang, bahwa merindukan dia, bahkan harus berubah hidupnya. Berarti kita kenapa katakan damai sejahtera itu melampaui segala akal. Ada orang yang mau mati, bahkan sudah mati, namun dia memberikan damai dan dampak. Namun ada orang yang sehat, mungkin punya uang, mungkin bisa berjalan, mungkin bisa punya kekuatan, namun tidak ada damai sejahtera. Makanya damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Amin. Lalu dikatakan, maka damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oke. Damai memelihara hati dan pikiran. Poin yang kedua, damai Kristus memelihara kehidupan. Saya kasih contoh. Saya mau punya 2 pertanyaan. Saudara jawab dengan jujur. Ya. Siapa yang suka pelihara binatang silakan angguk kepala. Oke, lumayan. Pertanyaan kedua harus sangat jujur. Ya, tadi yang pertama ya. Yang pertama tadi saya tanya siapa yang suka pelihara kehidupan, pelihara binatang. Pertanyaan kedua, siapa yang suka beli binatang? Oh, enggak ada yang angguk saudara. Berarti orang-orang baik semua di sini saudara. Karena ada orang itu saudara, ketika saya tadi pagi khotbah saya tanya siapa suka beli? Banyak angguk saudara. Siapa suka pelihara? Enggak ada yang angguk saudara. Ada orang itu suka beli, orang A beli, orang B yang urus. Betul kan? Ada juga orang A beli, dia gak mau urus, dia cuma senang di awal, dia suruh orang B urus. Kalau orang B ini pahalanya besar di sorga. Kalau orang A mesti bertobat saudara. Karena cuma tahu beli, saudara gak tahu urus. Namun saya tanya saudara, ketika dibeli pelihara binatang itu dari awal, baik atau gak baik? Pasti baik. Namun kalau kita gak urus, gak potong kukunya, gak bawa ke salon, pasti pun gak terurus bukan? Saudara punya rumah yang besar dan megah. Tidak pernah dibuka jendela, tidak pernah didatangi untuk sapu, debu dan bersih semua. Apakah akan bersih di dalamnya? Apakah akan terpelihara di dalamnya? Tidak juga. Loh kenapa? Karena tidak dipelihara. Hari ini pun sama. Jika kehidupan kita tidak dipelihara oleh damai, maka kehidupan kita pun tidak bisa terpelihara adanya. Makanya dengan jelas katakan damai sejahtera Kristus harus memelihara kehidupan. Saya kasih contoh, lanjut lagi. Kolose 3 ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Saudara baca ayat ini, hati perintah damai atau damai perintah hati? Halo? Yang mendengarkan itu yang mana? Yang diperintah atau memerintah? Yang mendengarkan itu tentunya seorang yang diperintah, betul kan? Kalau damai memerintah hati, berarti damai Kristus itu yang perintah hati kita. Damai Kristus itu yang memelihara kehidupan kita. Bukan masalah kita, bukan perasaan kita, bukan pergumulan kita, bukan pikiran kita, bukan keinginan kita yang memerintah damai. Yesus adalah Raja Damai. Sudahkah dia memerintah dalam hatimu dan hatiku? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kalau hatimu bisa dijaga dan diperintah oleh damai, hatimu bisa dipelihara oleh damai, maka yakin dan percaya kehidupanmu akan dipelihara oleh Tuhan. Kalau hatimu ini gak bisa diperintah oleh damai, hatimu diperintah oleh keinginanmu sendiri, bagaimana kehidupanmu bisa dipelihara oleh Tuhan? Saudara tahu, dikatakan rumput di ladang aja Tuhan pelihara. Yang hari ini ada, besok Tuhan buang.
Terlebih lagi kita semua saudara, ini pun pasti akan didandani Tuhan. Ini bicara apa? Ada satu pelajaran teologi saudara, kalau saudara sekolah, itu namanya teologi proper. Itu bicara tentang eksistensi Allah. Di dalam situ ada pelajaran tentang providence of God, yaitu pemeliharaan Tuhan. Terus di dalam situ berbicara bahwa Tuhan memelihara kehidupan. Namun eksistensi saudara, esensi dari pelajaran ini adalah bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Pertanyaannya, rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Namun jika kita nggak mau masuk dan berserah di rancangan Tuhan, bagaimana kita bisa menikmati kemenangan bersama Tuhan? Saudara punya proyek yang besar, namun saudara nggak ambil bagian, saudara nggak dapat bagian. Makanya dikatakan, engkau adalah kawan sekerja Allah. Engkau adalah ladang Allah. Engkau juga adalah bangunan Allah. Amin. Damai sejahtera memelihara kehidupan. Hati harus diperintah oleh damai. Kehidupan yang dipelihara oleh damai adalah kehidupan yang dipelihara oleh Tuhan. Saya kasih satu kesaksian saudara. Ini baru terjadi sekitar 2 bulan yang lalu. Ya, sekitar 2 bulan yang lalu ya saudara. Karena musuh daripada damai itu memelihara kita punya hati. Musuh daripada damai itu memerintah hati kita adalah kebimbangan. Betul ya? Makanya firman Tuhan katakan apa? Kalau engkau bimbang, engkau tidak akan menerima sesuatu. Coba kita buka dulu ayatnya dulu. 1 Petrus 1 ayat yang keempat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat 5 kita baca sama-sama. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dikatakan, dipelihara oleh kekuatan Allah. Kalau damai itu memelihara kita punya kehidupan, yakin dan percaya hidup kita itu dipelihara oleh kekuatan Allah. Saya kasih satu kesaksian ya teman-teman. 2 bulan yang lalu saya kan juga bekerja. Di pekerjaan ini saya ada kasus saudara. Kasus di mana ada ya namanya penggelapan lah. Terus kita sudah urus kiri dan kanan, disuruh ngaku apa semua dan berbagai hal. Angkanya cuma segini saudara. Ya gak boleh sebut angka, cuma segini. Terus besoknya saya pergi ke tempat itu dulu, ke Maluku, baru saya mau ke Surabaya tugas. Waktu saya ke sana, anehnya pada saat itu biasanya orang tuh mau marah. Suara saya mungkin bisa keras. Namun saya cuma panggil ke dia, sudah gini aja. Kamu melakukan ini bagaimana, kamu ngaku aja sudah. Kita cari jalan keluar, kita selesaikan. Saya bingung. Padahal saya sebelum itu di pesawat udah pikiran kata-kata tuh mau marah. Namun tiba-tiba waktu mau ngomong tuh damai itu keluar. Oh, saya bingung. 1 jam saya ngomong cuma suruh ngaku, dia gak mau ngaku. Habis itu dia pergi. Terus orang saya ngomong, hati-hati, gak boleh terlalu keras. Tiba-tiba dia ngomong, orang ini punya keluarga di satu tempat saudara, itu pakai ilmu batin lah saudara ya. Kayak gitu-gitulah, ilmu kampung lah. Oh ya sudah gak apa-apa. Oke. Malamnya saya tidur. Waktu saya tidur ya, ini kejadian. Saya tidur itu saya mimpi saudara. Saya mimpi itu saya di ruangan putih. Terus depan saya itu ada raksasa gendut saudara besar. Dia lari saudara. Namun saya bingung apa arti mimpinya. Ini ruangan putih, dia di luar sana, dia lari saudara. Ya sudahlah. Saya bangun, besok saya ketemu orangnya karena saya harus flight ke Surabaya itu tugas. Saya ingat itu saya tugas pagi di Davam saudara. Sekitar 2 bulan yang lalu lah. Terus tiba-tiba papa saya ini ditelepon sama satu orang pastor. Hati-hati loh. Out of nowhere. Di atas rumah kamu itu ada raksasa besar katanya. Papa saya bilang, masa? Terus papa saya kan polosnya, ya udah doakan aja. Pastornya ngomong, tunggu ya saya puasa dulu katanya saudara. Oke,
Sudah, oke. Baik pastor, nanti dikabari. Selesai itu, sebelum saya pergi, saya ketemu orang ini ngaku. Begini Pak jangan marah ya. Ya mau marah bagaimana? Sudah harus marah dari kemarin saya bilang. Gitu saudara. Jangan marah ya sudahlah. Oke. Sebenarnya saya sudah mengambil uang itu begini. Jadi jumlah yang ditemukan kemarin sama yang hari ini 2 kali lipat saudara. Haleluya, puji Tuhan saudara. Waktu saya dengar itu oke, ya sudah. Terus saya pergi, sudah selesai, udah kamu tanggung jawab, kita bikin apa semua kita urus lah. Saya pergi, tiba-tiba saudara di saya punya kamar itu, plafon tuh jatuh saudara, jebret. Bukan di kamar saya saudara. Nah, kan gak lucu saudara. Pendeta Surabaya mau khotbah tidak jadi karena plafon runtuh saudara. Kan lucu saudara. Ternyata plafon depan tuh runtuh, cuma sedikit ya, jebret. Nah, terus saya ke Surabaya, khotbah, pastor yang sama yang telepon papa saya. Pak, udah gak ada om godeknya saudara. Orang gendutnya udah gak ada katanya. Terus papa saya telepon saya, ya udah gak ada ya sudah lah, mau dibikin apa lagi. Masa mau dicari saudara. Ini saya belajar satu hal. Damai sejahtera memerintah hati kita. Amin. Damai sejahtera memelihara kehidupan kita. Kalau kita izinkan damai sejahtera Kristus itu memimpin hidup kita, maka yakin dan percaya kehidupanmu pasti dipelihara oleh kekuatan Allah. Gak harus saudara, mungkin doa puasa mungkin ada juga dalam beberapa kasus. Namun jika hati penuh dengan damai, pikiran terjaga, iblis gak gampang masuk. Engkau punya hati yang dijaga dengan segala kewaspadaan. Itulah kehidupan yang dipelihara oleh Tuhan. Lanjut saudara, Filipi 4 ayat yang ke-8. 2 poin lagi saudara. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Poin yang ketiga, pikirkanlah apa yang harus dipikirkan. Mazmur 1 ayat yang ke-6. Ketika ada masalah, jangan engkau memikirkan masalah dengan masalah. Karena itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Karena masalahnya akan jadi double saudara. Namun ketika ada masalah, pikirkanlah semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang berbau kebajikan. Dan saya yakin dan percaya ketika engkau memikirkan apa yang harus dipikirkan, pada saat itu engkau menjaga medan pikiranmu. Dan apa yang engkau pikirkan bukan menjadi masalah dan menjadi solusi dalam kehidupan kita. Mazmur 1 ayat 6 berkata, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Makanya dikatakan orang yang fasik berkeluh kesah, menggerutu dengan nasibnya, gak ada ucapan syukur. Orang benar damai memerintah hati, damai memelihara kehidupan, kekuatan Allah memelihara kehidupannya. Firman Tuhan mengatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Think about him in all your ways. Pikirkan tentang Tuhan di setiap jalanmu. Karena Tuhan mengenal jalan orang benar. Saudara tahu, ketika Lazarus mati, Yesus itu udah pergi jauh dulu saudara. Terus dia kembali. Terus dia ngomong, untung saja aku gak ada waktu itu. Supaya engkau bisa belajar untuk percaya. When God seems silent, doesn't mean God is absent. Amin. Ketika Tuhan seperti diam, bukan bicara Tuhan tidak ada. Ketika muncul pertanyaan, muncul gelombang, muncul masalah, muncul pertikaian, muncul godaan, muncul tekanan,
disitulah Tuhan mengizinkan sesuatu. Supaya kita mengizinkan damai, memerintah hati, memikirkan apa yang harus dipikirkan. Dan kita semua menjadi orang-orang yang kuat di hadapan Tuhan. Karena kita melatih iman kita untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Yang terakhir, Filipi 4 ayat yang ke-9. Kalau yang terakhir paling enak saudara. Kenapa? Kalau kata terakhir muncul, semua mata bersinar. Kalau kata terakhir muncul, yang tadi mulutnya dibuka tiba-tiba langsung tersenyum. Karena kata terakhir. Kata terakhir itu dalam khotbah sangat luar biasa kuasanya saudara. Betul saudara. Kita khotbah itu poin pertama kita ngotot. Poin kedua kita setengah ngotot. Poin ketiga kita mulai ngotot. Poin keempat cuma yang terakhir semua tersenyum di dalam maskernya. Betul gak ini saudara? Yang ngantuk matanya kebuka saudara. Coba kita baca sama-sama ya. Poin yang terakhir Filipi 4 ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari. Dan apa yang telah kamu terima. Dan apa yang telah kamu dengar. Dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Poin yang keempat, lakukanlah apa yang harus dilakukan. Kenapa? Ketika terjadi krisis, bukan berbicara malas-malasan, gak ada usaha. Yusuf ketika dia dalam titik terendah, bukan bicara dia pasrah di dalam penjara. Namun dia tetap berbuat yang baik, dia tetap rajin walaupun dalam penjara. Waktu dia keluar pun dia tetap melakukan tugasnya dengan baik. Berarti bicara di tengah-tengah kesulitan kita bukan alasan kita untuk diam. Amin. Namun itu adalah alasan sebagai satu bensin pemacu, pembakar dalam hidup kita. Melakukan lagi kehendak Tuhan lebih sungguh-sungguh. Pengkhotbah 2 ayat yang ke-26. Karena melakukan dikatakan lakukanlah itu. Saya bacakan ya. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan. Orang yang dikenan Tuhan, orang yang benar, orang yang hidupnya sesuai jalannya Tuhan. Orang yang hidupnya mau diperintah oleh damai. Orang yang hidupnya damai memerintah hatinya. Orang yang hidupnya itu dipelihara oleh damai Kristus. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kalau kamu hari ini punya damai, orang lain gak punya damai, jangan biarkan damai itu diambil oleh orang lain. Kalau engkau biarkan damai itu diambil orang lain, berarti kamu seperti menjaring angin. Ini bicara rolling power. Ada orang yang punya. Namun jika kita orang yang berkenan kepada Tuhan dan dia orang yang fasik, Tuhan akan ambil dari apa yang dia punya. Orang lain punya menjadi milik daripada orang yang benar. Maka hari ini jangan biarkan damai sejahtera Kristus keluar daripada hati dan pikiranmu. Karena itu adalah sesuatu yang diberikan Tuhan untuk memelihara kehidupan kita. Saya undang WL dan Singer untuk maju ke depan. Kita baca ayat ini bersama-sama. Filipi 2 ayat 14 dan 15. Ya, kita bangkit berdiri saudara. Poin yang pertama bicara jangan khawatir. Ada doa dan ucapan syukur. Jangan menggerutu dan berkeluh kesah dengan nasibmu. Yang kedua berbicara damai itu memerintah kita punya hati. Karena damai itu memelihara kehidupan kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah pikirkanlah apa yang harus dipikirkan. Karena Tuhan itu mengenal jalan orang yang benar. Think about him in all your ways. Pikirkanlah dia
akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Yang terakhir, lakukanlah apa yang harus engkau lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Sekali lagi dengan imanmu. 1, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayat selanjutnya. 1, 2, 3. Supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Mari tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Ambil waktu sejenak kita berdoa. Izinkanlah damai sejahtera Allah itu memerintah hatimu. Pikirkanlah apa yang harus dipikirkan. Lakukanlah apa yang harus dilakukan. Dan biarkanlah setiap doa ada ucapan syukur. Jangan bersungut, jangan berbantah. Karena engkau lebih daripada pemenang. Yaitu seperti bintang-bintang yang ada di dunia. Engkau adalah yang terbaik daripada yang terbaik. Karena setiap jalan orang yang benar dikenal oleh Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaat. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di muka bumi ini dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan, buat semua gereja, rukun, bersatu, tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalasnya. Biarkan persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga, lindungi mereka, serta pelihara mereka, beserta keluarganya, pekerjaannya, dan kesehatannya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita pulang menerima berkat, dekapkan kedua tanganmu di dada. Menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati ini sukar. Maka firman Allah mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hatilah itu terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari engkau pulang menjadi berkat, dan engkau pulang menerima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan Allah yang mati. Dan dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi saudara dan saya. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Menjemput gerejanya, menjemput umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, membuat roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, Roh Kudus yang menguatkan, Roh Kudus yang memelihara hidup kita, Roh Kudus yang menginsafkan dosa kita, dan Roh Kudus yang menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadikan saudara dan saya sebagai saksi Kristus mulai hari ini
sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa Bapa kami di surga bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, silakan.